Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalisus Syahri Ramadan Al-Mubarak. Sekarang kita baca Al-Majlisus Sabi', majlis yang ketujuh, yaitu fi fadli tilawatil Quran, mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah, selawat beserta salam ke atas Rasulullah SAW dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya. Wa ba'du, fahaza bayanu fadlil Qur'anil azim. Ini adalah penjelasan tentang keutamaan Al-Quran Al-Azim, wa fadli tilawatihi wal iksari min zalik, dan keutamaan membacanya dan juga keutamaan memperbanyak bacaan Al-Quran Al-Karim. Fa innal Qur'ana huwa kalamullah subhanahu wa ta'ala. Fa innal Qur'ana huwa kalamullah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Al-Quran Al-Karim itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allazi takallama bihi haqiqatan, yang ia berbicara dengannya secara hakikat. Wa sami'ahu Jibril, dan Jibril mendengarkannya. Wa tahammalahu min indillahi, dan ia membawanya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ballaghahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahyan, dan ia menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu. Wa ballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umatnya. Wa tanaqalathu ummatuhu jilan ba'da jil, lalu umatnya saling menerimanya satu sama lain, generasi setelah generasi. Jadi pembahasan ini akan membicarakan tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim, keutamaan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, dia adalah firman Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dan Jibril alaihi salam mendengarkannya. Allah berfirman secara hakikat dan Jibril mendengarkannya. Kemudian Jibril menerimanya dari sisi Allah Azza wa Jalla, lalu membawanya turun dan disampaikan dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi menyampaikannya kepada umatnya. Kemudian umatnya menerima Al-Quran tersebut dan menukilkannya dari satu generasi ke generasi yang lain, hingga sampai kepada kita zaman sekarang ini. Wa huwa kitabullahi allazi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Dia merupakan kitabullah yang tidak ada kebatilan, ya, di depannya maupun di belakangnya. Tidak ditimpa oleh kebatilan dari depan maupun dari belakang. Yakni Al-Quran itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Terjaga dari segala bentuk penambahan, pengurangan, perubahan, ya, distorsi. Itu tidak akan pernah terjadi pada Al-Quranul Karim. Tanzilun min hakimin hamid, dan Al-Quran itu turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Wa huwal huda wan nur, dia merupakan petunjuk. Al-Quran merupakan petunjuk untuk manusia dalam kehidupan ini, sebagaimana Allah berfirman, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wan nur, dan cahaya. Wal furqan, pembeda, ya. Wad diya, ya, cahaya yang terang. Wal rahmah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu merupakan petunjuk, cahaya, pembeda antara yang hak dengan yang batil, dan juga cahaya yang terang, ya, dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia mengikuti Al-Quran ini, maka dia akan menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus dalam kehidupan di dunia ini, dan dia akan menuntunnya, ya, ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Al-Quran juga merupakan cahaya. Apabila manusia hidup dalam dunia ini tidak mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla, maka dia hidup dalam kegelapan, sebagaimana yang kita lihat pada umat-umat selain umat Islam. Mereka hidup dalam kegelapan. Aturan-aturan mereka buat, aturan-aturan yang penuh dengan kezaliman, ya, kebodohan. Tapi alhamdulillah Allah SWT menjadikan
Al-Quran ini sebagai cahaya dalam kehidupan kita ini. Dan Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jelas bagi kita mana yang hak, mana yang batil. Dan juga Ad-Diya, yang cahaya yang terangnya. Wa huwa siratul mustaqim. Al-Quran juga merupakan jalan yang lurus, di mana kalau kita tempuh maka kita akan lurus kehidupannya, ya, di dunia dan di akhirat. Taqaffal Allah subhanahu wa ta'ala bihifzihi. Allah subhanahu wa ta'ala yang berkenan menjaganya. Jadi yang menjaga Al-Quranul Karim adalah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, bukan ya para tokoh-tokoh agama seperti pada kitab-kitab terdahulu. Yang menjaga kitab suci yang diturunkan kepada Nabi mereka adalah para pembesar-pembesar agama mereka. Lalu mereka melakukan tahrif, melakukan perubahan dalam kitab tersebut, sehingga kitab tersebut hilang bentuk aslinya. Fala yatatarraqu ilaihi abathun. Al-Quran tidak bisa sama sekali dipermainkan. Wala tahrifun, wala tabdilun, wala taghirun. Tidak bisa diubah, ditukar, diganti. Al-Quran itu yang menjaganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bisa sama sekali dipermainkan, ya. Tidak bisa dirubah, ditukar, diganti, didistorsi, sama sekali tidak bisa. Bal yabqa kama anzalahu Allah Subhanahu wa ta'ala li hidayatil khalqi. Tetapi dia tetap terjaga sebagaimana Allah turunkan, ya, li hidayatil khalqi, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quranul Karim, dan sesungguhnya kami yang benar-benar akan menjaganya. Fa yabqa kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala ghaddan tariyan. Maka Al-Quran itu tetap terjaga, ya, sebagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya, ila an yarfa'ahu Allah fi akhir zaman, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya di akhir zaman. Ya, Al-Quran itu terjaga sama seperti ketika diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak berubah sampai kapanpun, ya, tidak berubah hatta satu titik, satu huruf, ya. Tidak ada perubahan sama sekali, apalagi satu ayat, apalagi satu surah, ya, tidak ada sama sekali perubahannya. Dia disebutkan di sini kama anzalahu Allahu ghaddan tariyya, sebagaimana yang Allah turunkan dalam keadaan segar, dalam keadaan baru, ya, sampai kapanpun dia terjaga sebagaimana, ya, ketika diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ila an yarfa'ahu Allahu fi akhir zaman, sampai Allah mengangkat Al-Quran ini di akhir zaman. Di akhir zaman Al-Quran diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada tersisa di atas muka bumi ini, ya, Al-Quran, dan semua hafalan dalam dada manusia akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Fa innahu fi akhir zaman yurfa. Sesungguhnya Al-Quran itu di akhir zaman akan diangkat. Fa minhu bada'a. Dari Allah Azza wa Jalla lah Al-Quran itu, ya, keluar. Anzalahu Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla menurunkannya. Wa ilaihi ya'udu fi akhir zaman, dan kepadanya kembali pada akhir zaman. Ya, jadi pada akhir zaman Al-Quran ini akan diangkat. Al-Quran itu, ya, dari Allah Azza wa Jalla, dan, ya, akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Fa yurfa'u minal masahif wa min suduri rijal. Maka dia diangkat dari mushaf-mushaf, sehingga mushaf itu hilang tulisannya semua di akhir zaman nanti, juga dari hafalan orang-orang. Wa zalika inda qiyamis sa'ah. Kapan itu? Yaitu ketika terjadinya hari kiamat. Famadama hazal Qur'anu baqiyan fannasu bi khair. Selama Al-Quran ini masih ada di tengah-tengah kita, maka manusia tetap dalam kebaikan. Yarji'una ilaihi, mereka kembali kepadanya. Jika ada suatu hukum yang mereka ingin ketahui, yang mereka ingin terapkan, mereka kembali kepadanya untuk mengetahui hukum tersebut bagaimana dalam Al-Quranul Karim. Wa yaqtaduna bihi, mereka meneladaninya, ya. Wa ya'maluna bihi, mereka mengamalkannya. Wa yahkumu bainahum, Al-Quran itu yang menghukumi di antara mereka. Fa iza rufi'a fasadat halul alam. Jika Al-Quran telah diangkat, maka rusaklah keadaan alam semesta ini. Nas'alullah al-afiyah. Mari kita memohon kepada Allah, ya,
al-afiyah, yaitu keterjagaan dari segala bentuk fitnah ya. Wa halla bihimud damar, lalu turunlah di tengah manusia, muncullah di tengah manusia apa? Ad-damar, yaitu kehancuran. Jadi Al-Quran ini terjaga segala bentuk perubahan, penambahan, pengurangan, distorsi ya. Dia persis sebagaimana ya yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada perubahan sama sekali. Sampai kapan itu? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat Al-Quran ini. Kapan terjadinya itu diangkatnya Al-Quran? Ya, di akhir zaman. Diangkat dari mushaf, juga diangkat dari hafalan orang. Tidak ada tulisan Al-Quran lagi dalam mushaf, tidak ada hafalan Al-Quran lagi dalam dada manusia. Yaitu di mendekati hari kiamat ya. Dan itu menandakan bahwa kehidupan manusia saat itu sudah begitu rusak, begitu hancur ya. Tetapi selama Al-Quran ini masih ada di tengah-tengah kita, kita membacanya, memahaminya, mempelajarinya, mengamalkannya, mengikutinya, mendakwahkannya, maka kehidupan manusia ini akan berjalan dalam keadaan yang baik ya. Wa hadzal Qur'anu anzalahu Allah azza wa jalla lit-tilawati wal 'amali bihi. Al-Quran ini Allah azza wa jalla turunkan untuk apa? Lit-tilawati, untuk dibaca, wal 'amali bihi, dan diamalkan. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah azza wa jalla untuk dibaca, untuk diamalkan, bukan untuk dipajang di dinding-dinding. Bukan dibacakan untuk orang yang mati, tapi untuk orang yang hidup ya. Bukan juga sebatas dibaca saja, tapi untuk diamalkan. Jangan sampai seorang baca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya, yakni karena dia tidak membaca dengan bacaan yang tafahum ya, yaitu memahami bacaan tersebut. Sebatas baca tapi tidak paham apa yang dia baca. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT untuk dibaca dan untuk diamalkan. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah Al-Quranul Karim, wa aqamu salah, mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka itu menginfakkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu berharap akan suatu perniagaan yang tidak akan merugi. Liwafiyahum ujurahum, Allah ya, supaya Allah SWT memberikan kepada mereka pahala dalam keadaan sempurna. Wa yazidahum min fadlihi, dan Allah tambah untuk mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Dalam ayat ini Allah SWT mengatakan bahwasanya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah ya, kemudian senantiasa menjaga salat dengan menjaga wuduknya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga syarat-syaratnya, menjaga waktunya, menjaga khusyuknya. Kemudian mereka juga menginfakkan dari harta mereka, baik ya infak yang wajib seperti zakat maupun infak yang sunnah ya. Mereka itu ya baik menginfakkan hartanya dalam keadaan terang-terangan seperti membayar zakat wajib, maupun menginfakkan hartanya dalam keadaan rahasia, seperti ketika menginfakkan infak yang sunnah ya, yang tidak wajib. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala mereka secara sempurna, dalam keadaan yang sempurna, dan Allah tambah ya. Wa huwa khatimatul kutubis samawiyah, Al-Quran adalah penutup kitab-kitab samawi. Wa huwa a'zamuha wa ajalluha, dan dia merupakan yang paling agung dan paling mulia. Yahkumu 'alaiha, dia yang memberikan hukum atas kitab-kitab tersebut. Dia yang menghukumi kitab-kitab tersebut benar atau tidaknya, karena kitab-kitab tersebut sudah mengalami penambahan dan pengurangan, sudah mengalami distorsi oleh para pengikutnya. Wa yuhaiminu 'alaiha, dia yang menghapus beberapa hukumnya, menasakh beberapa hukum kitab-kitab terdahulu. Wa yusaddiqu ma fiha min haqqin, dia membenarkan kebenaran yang ada di dalamnya. Wa yuruddu ma fiha min tahrifin wa tabdil, dia juga membantah penyimpangan dan perubahan yang terjadi di dalam kitab-kitab tersebut. Jadi Al-Quran itu merupakan penutup kitab samawi. Tidak ada lagi kitab setelah Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Al-Quran itu merupakan kitab yang turun dari sisi Allah yang paling agung dan paling mulia. Dia ya
memberikan kedudukan dalam agama ini, yaitu dia yang memutuskan apakah kitab tersebut ajarannya masih benar atau tidak, dan dia yang menasak, menghapus, menganulir sebagian dari hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya itu. Dia membenarkan kebenaran yang ada dalam kitab tersebut, dan dia juga yang membatalkan kebatilan yang ada dalam kitab tersebut, ya, karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yaqussu 'ala bani Israil aktsara allazi hum fihi yakhtalifun." Sesungguhnya Al-Qur'an ini mengisahkan kepada Bani Israel, ya, sebagian besar yang mereka perselisihkan. Wa innahu lahudaw wa rahmah lil mu'minin. Sesungguhnya dia juga merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukminin. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami turunkan kepada kamu kitab, yaitu Al-Quran, dengan kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, yakni menasakh, ya, sebagian dari hukum-hukumnya. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan, dia berisi kebenaran, dia membenarkan ajaran-ajaran dari kitab-kitab sebelumnya yang tidak dirubah, ya, dia benarkan oleh Al-Quran ini. Kemudian juga dia menasakh sebagian dari hukum-hukum dari kitab-kitab terdahulu. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala dhammana hadzal Qur'an ma lam yatadamman ghairuhu minal kutubi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengisi Al-Quran ini dengan isi yang tidak tercakup dalam kitab-kitab yang lain. Jadi Al-Quran ini unggul dari kitab yang lain. Dia memuat apa yang tidak ada dalam kitab-kitab yang lain yang sebelumnya. Fa fihi tauhidullah azza wa jalla. Dalam Al-Quran ini ada tauhidullah azza wa jalla, ada ajaran untuk mentauhidkan Allah azza wa jalla, mengesahkan Allah azza wa jalla, yakni beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Wa fihi akhbarul madhi. Dalam Al-Quran ada berita-berita terdahulu, ya, kisah-kisah umat terdahulu. Wa akhbarul mustaqbal fi akhir dunia. Juga kabar-kabar tentang masa depan di akhir dunia, kabar tentang kehancuran dunia, kemudian tentang surga, tentang neraka, dan seterusnya. Wa akhbaru yaumil qiyamah, ya, dan juga berita-berita tentang hari kiamat. Jadi Al-Quran ini dia memuat, ya, isi yang sangat luar biasa. Dalamnya ada tauhid, ada berita tentang umat-umat terdahulu, ada berita tentang masa depan, ya, di akhir dunia, ada juga berita tentang hari kiamat. Fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Di dalamnya ada berita apa yang terjadi sebelum kalian, dan berita apa yang terjadi setelah kalian. Wa fihi bayanul ahkam syar'iyyah. Di dalamnya ada keterangan hukum-hukum syariah, ya. Wal hukmu bainan nas fi ma ikhtalafu fi. Dan juga ada hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Dalam Al-Quran ada keterangan tentang ahkam syar'iyyah, ada keterangan tentang, ada keputusan yang jelas tentang hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia. Wa bayanul haqqi minal batil. Dalamnya ada keterangan, ya, tentang kebenaran dari kebatilan. Wa huwal furqan. Dia adalah pembeda. Li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Karena dia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Dalam Al-Quran ada keterangan tentang kebenaran, sehingga manusia mengetahui yang ini benar, yang ini batil. Karena Al-Quran itu diantara sifatnya adalah Al-Furqan, yaitu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Karena dia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wa fi'il qasasu. Dalamnya juga ada kisah. Di dalamnya juga ada kisah-kisah. Qasasul awwalin. Kisah orang-orang dahulu. Wa akhbarul umamis sabiqah. Berita-berita umat-umat terdahulu. Wa akhbarul rusul. Juga berita-berita tentang para rasul. Wa akhbaru man amana bihim. Wa akhbaru man kazzabahum. Ada berita-berita orang yang beriman kepada mereka, ada berita-berita orang yang mendustakan mereka. Jadi dalam Quran ini ya juga ada apa? Berita-berita umat-umat terdahulu, kemudian juga berita-berita tentang rasul, berita-berita tentang umat-umat yang beriman kepada para rasul, berita-berita yang menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan para rasul. Wa mahalla bil mukazzibin wa ma akramallahu bihi
at-ta'i'in minan nasri wat ta'yid waz zuhuri ala man khalafahum. Dalamnya juga Allah ceritakan tentang apa yang menimpa orang-orang yang mendustakan para rasul. Dan Allah ceritakan juga apa yang Allah karuniakan kepada orang-orang yang taat kepada para rasul, berupa kemenangan, ya, dukungan, ya, lebih unggul daripada orang-orang yang menyelisih mereka, ya, atau kemenangan atas orang yang menyelisih mereka. Itu ada dalam Al-Quran semuanya. Wa fihil amthal wal ibar wa fihil mawa'iz. Dalam Al-Quran ada perumpamaan-perumpamaan, ada pelajaran-pelajaran, ada nasihat-nasihat. Wa fihi awsaful jannah wa awsafun nar. Dalamnya ada sifat-sifat surga, ada sifat-sifat neraka. Wa fihi sifatul mu'minin wa sifatul al-munafiqin wa sifatul kufar. Dalamnya diterangkan sifat-sifat mukminin, sifat-sifat munafikin, dan juga sifat-sifat orang kafir. Ya, coba Al-Quran, ya, begitu banyak muatannya. Di situ ada tauhid, ada berita umat-umat terdahulu, ada berita masa yang akan datang, ada berita tentang hari kiamat, ada penjelasan ahkam syariah, ada, ya, keputusan yang jelas tentang hal-hal diperselisihkan oleh manusia, ada pembeda antara yang hak dengan yang batil, ada kisah-kisah orang dahulu, ya, ada berita-berita tentang umat-umat yang terdahulu. Kemudian juga orang-orang yang taat kepada Rasul, orang-orang yang menyelisih Rasul, apa yang diderita oleh orang-orang yang menyelisih para Rasul, apa yang dirasakan berupa kemenangan, dukungan, ya, oleh orang-orang yang taat kepada Rasulullah SAW. Dalamnya juga ada perumpamaan-perumpamaan, ada pelajaran-pelajaran, ada teguran-teguran, ada nasihat-nasihat, ada sifat-sifat surga, ada sifat-sifat neraka, ada gambaran tentang surga, gambaran tentang neraka, ada sifat-sifat orang mukmin, ada sifat-sifat orang munafikin, ada sifat-sifat kafirin. Semuanya diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Kan dia merupakan petunjuk yang lengkap, ya. Kullu zalika mawjudun fil Quran wa aktsara minhu. Ya. Dan semua itu ada dalam Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran memberikan penjelasan yang banyak tentang hal itu. Wa fihil wa'd wal wa'id. Dalamnya ada janji yang baik dan juga ada janji yang buruk. Ada janji yang baik, ya, Allah SWT akan masukkan ke surga orang-orang yang taat, itu namanya wa'ad. Ada juga ancaman Allah SWT bagi yang bermaksiat kepada Allah SWT. Wa fihi minal ulumi ma la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala. Dalamnya juga ada ilmu yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ishtamala 'ala al-ulumi 'ala ma la ya'lamuhu illallah. Sesungguhnya Al-Quran itu mencakup ilmu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran juga ada ilmu-ilmu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu mengenai, ya, apa namanya, kenikmatan surga, ya, azab neraka, dan seterusnya, ya. Fihi tauhid wal aqidah. Dalamnya ada tauhid dan aqidah. Wa bayanu asma'illahi wa sifatihi. Dalamnya juga ada penjelasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wal amru bi'ibadatihi. Juga ada perintah untuk mengibadahi Allah. Wa tarku ibadati ma siwah. Ada perintah untuk meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Wa fihi tahdziru minasyirki. Ada kecaman terhadap kesyirikan. Wa fihi bayanu anwa'i syirki. Ya, dalamnya juga ada penjelasan tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Wa bayanu kulli ma yata'allaqu bil imani billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wal imani bil qadri khairihi wa syarrihi. Dalamnya juga ada penjelasan semua yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi, kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Fihi arkanul iman wa arkanul islam. Dalamnya juga ada keterangan tentang rukun-rukun iman, tentang rukun-rukun Islam. Wa fihi minal ulumi wal akhbari wal qasas wal amsal wal ibar wal mawa'iz ma la yuhitu bihi illallah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada ilmu-ilmu, ada kabar-kabar, kisah-kisah, ya, perumpamaan-perumpamaan, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui semuanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, dalam Al-Quran Al-Karim juga kita bisa baca tentang apa? Penjelasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifatnya, tentang perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ada kecaman terhadap kesyirikan, ada ancaman terhadap orang yang melakukan kesyirikan. Di dalamnya juga ada keterangan tentang rukun-rukun iman, tentang rukun-rukun Islam. Ada penjelasan tentang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi,
kepada hari akhir, kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dalamnya juga ada penjelasan tentang rukun Islam, tentang syahadatain, tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Ya. Di dalamnya juga berbagai macam ilmu terdapat. Ada kisah, ada perumpamaan, ada nasihat-nasihat, ada pelajaran dan sebagainya. Yang tidak ada yang mengetahui secara keseluruhannya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walakin kullu alimin ya'khudhu minhum biqadari ilmihi. Ya, kalau kita manusia, kita mengambil dari semua isi Al-Qur'an itu apa yang seukuran dengan ilmu kita. Wa ma yajhaluhu aktsar wa aktsar. Sedangkan yang tidak diketahui itu lebih banyak. Fa innahu bahrun la taghidu ma'lumatuhu. Sesungguhnya Al-Qur'an itu ibarat lautan yang informasinya tidak akan berkurang sama sekali. Wala yuhatu bi asrarihi, dan tidak ada yang akan menguasai semua rahasia-rahasia Al-Qur'an. Li'annahu kalamullah azza wa jalla, karena dia merupakan firman Allah azza wa jalla. Wa fadluhu ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi, dan keunggulan Al-Qur'an, kelebihan Al-Qur'an daripada semua ucapan itu sebagaimana keutamaan Allah atas makhluknya. Ya. Wa qad ja'a at-targhibu bi tilawatihi wal iktsar min zalika wa bi tadabburihi wal amali bihi. Dan sesungguhnya telah datang dorongan untuk membaca Al-Qur'an dan dorongan untuk memperbanyak bacaan, dan juga perintah atau dorongan untuk merenungkan dan mengamalkannya. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Kitab yang kami telah turunkan dia kepadamu yang diberkahi supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang memiliki akal pikiran ingat akan kitab tersebut. Falaisal gharadu min qiraatihi mujarradal mururi 'alal ayati wa khatmil Qur'an 10 marrat atau 20 marrah. Ya, tujuan dari membacanya bukan semata ya melewati ayat-ayatnya, mengkhatamkan Al-Qur'an 10 atau 20 kali. Tujuan dari membaca Al-Qur'an itu ya bukan sebatas melafalkan huruf-hurufnya dan mengkhatamkan Al-Qur'an 10 atau 20 kali atau lebih dari itu. Walaisa hadza huwal maqsuda, bukan ini yang dimaksud dari membaca Al-Qur'anul Karim. Al-maqsudu huwal intifa'u bil Qur'an. Yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an, yang diinginkan dari membaca Al-Qur'an itu adalah al-intifa'u bil Qur'an, yaitu mendapat manfaat dari Al-Qur'an. Ya, wal amalu bil Qur'an, dan mengamalkan Al-Qur'an. Walakin at-tilawata wasilatun ilal amal. Namun tilawah, baca Al-Qur'an itu merupakan sarana untuk ya pengamalan. Wa tilawatu amalun salihun. Dan membaca Al-Qur'an itu merupakan amal soleh. Lakin la yaktasiru ala tilawah. Namun tidak dibatasi sampai tilawah saja. Bal labudda minal amali, tapi harus diamalkan. Wala budda minat tadabburi, harus direnungkan. Wala budda minat tafakkuri fi ma'anihi, dan mesti ya dipikirkan makna-maknanya, diketahui makna-maknanya. Hatta yantafi al-'abdu bi kalamillahi azza wa jalla, hingga seorang hamba memperoleh manfaat dari kalamullah azza wa jalla. Jadi Al-Qur'an itu ya tidak sebatas dibaca, ya dilafalkan hurufnya dari awal sampai akhir, ya. Tapi Quran itu adalah untuk diamalkan, direnungkan, ya dipikirkan kandungan isinya, kemudian diamalkan. Ya, bukan berarti membaca Al-Quran tidak penting. Membaca Al-Quran penting, tapi membaca itu merupakan wasilah, merupakan sarana untuk ya pemahaman, untuk perenungan, untuk ya memikirkan tentang Al-Quranul Karim ini. Wa qad jaa fil hadis, sesungguhnya telah tercantum dalam sebuah hadis, anna man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun, bahwa sesungguhnya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia memperoleh satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, namun alif itu satu huruf. Walamun harfun, dan lam juga satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim juga satu huruf. Jadi dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim, dia mendapatkan satu pahala. Ya,
satu huruf satu pahala. Dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian ya, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Wa bi kulli harfin hasanatun, setiap huruf ada satu pahala. Wa bi kulli hasanatin asyru hasanat, dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Wa hazihi mudha'afatun min Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah pelipat gandaan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Fatilawatul Qur'ani matlubatun minal muslimin, maka membaca Al-Quran itu dituntut dari kaum muslimin. Wal amalu bihi wa tafahumu ma'anihi, dan juga dituntut dari mereka untuk mengamalkan dan memahami isinya. Jadi tidak sebatas tilawah ya, tapi apa? Membacanya ya, memahaminya dan mengamalkannya. Kullu zalika matlubun minal muslim, semua itu dituntut dari seorang muslim. Wa illa fa innal ladzi yaqra'ul Qur'an wa la ya'malu bihi yakunu hujjatan alaihi yaumil qiyamah. Kalau tidak demikian, maka orang yang membaca Al-Qur'an dan tidak mengamalkannya, maka Al-Qur'an itu menjadi hujjah atasnya pada hari kiamat. Ya, yakni Al-Qur'an itu akan menuntutnya pada hari kiamat. Walaha yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Hujjatun laka iza amil tabihi, hujjah yang membelamu jika kamu mengamalkannya. Wa hujjatun alaika, dan hujjah yang akan menuntutmu pada hari kiamat iza lam ta'mal bihi, jika kamu tidak mengamalkan. Jadi kata Rasulullah, Al-Quran itu menjadi hujjah yang akan membela kita pada hari kiamat, atau juga dia menjadi hujjah yang akan mengalahkan kita pada hari kiamat ya. Fa innal Qur'ana yakunu khasman yaumal qiyamah li ashabihi, sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi musuh pada hari kiamat bagi pembaca Al-Quran, allazina hamaluhu, yang mereka menghafal Al-Quran, wa khalafuhu, dan mereka menyelisihinya, walam ya'malu bihi, dan mereka tidak mengamalkannya ya. Al-Quran itu akan menjadi musuh pada hari kiamat bagi siapa? Bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran ya, dalam dirinya ada hafalan Al-Quran, namun mereka menyelisihinya dan tidak mengamalkannya. Wa man tabi'ahul Quran fa innahu yuzifuhu ilan nar, barang siapa yang dia dikejar oleh Al-Quran, maka Al-Quran itu akan melemparkannya ke dalam neraka. Wa man tabi'al Quran fa innal Qur'ana yaquduhu ilal jannah. Sementara orang yang mengikuti Al-Quran, bukan yang diikuti oleh Al-Quran, dia mengikuti Al-Quran. Kalau dia mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntunnya menuju surga. Fal Qur'anu imma an yakuna amamaka yadulluka 'alal khair. Al-Quran itu ya, ada kalanya dia ada di depanmu, dia akan menunjukkanmu kepada kebaikan. Wa yaquduka ilal jannah, dia akan menuntunmu ke surga. Wa imma an yakuna khalfa zahrika, dan ada kalanya dia ada di belakang punggungmu, yakni tidak diamalkan. Yadfa'uka ilan nar, dia akan mendorongmu pada hari kiamat. Jadi Al-Quran itu ya, bisa saja atau bisa jadi dia di depan kita, lalu dia akan menuntun kita menuju kebaikan di dunia, dan di hari kiamat dia akan menuntun kita menuju surga. Bisa juga Al-Quran itu di belakang seseorang. Kalau di belakang, maka Al-Quran itu tidak dijadikan petunjuk dalam kehidupan, dan pada hari kiamat Al-Quran itu akan mendorong orang tersebut ke dalam neraka. Wa man tabi'al Qur'ana fa innal Qur'ana yaquduhu ilal jannah. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Ya, fal Qur'anu imma an yakuna amamaka yadulluka 'alal khair. Al-Quran itu ada kalanya dia di depanmu, dia akan menunjukkanmu kepada kebaikan. Wa yaquduka ilal jannah, dia akan menuntunmu ke surga. Wa imma an yakuna khalfa zahrika yanfa'uka ilan nar. Dan ada kalanya dia di belakang punggungmu, dia akan mendorongmu ke neraka. Wal iyazubillah, kita berlindung, memohon perlindungan kepada Allah SWT. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini ya, supaya aku berikan peringatan kepada kalian dan orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Dan supaya aku bisa memberikan peringatan kepada orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Kita sampai kepada Al-Quran, maka kita juga mendapatkan peringatan ya dengan Al-Quran ini.
Wa huwa nadhir, Al-Quran itu adalah pemberi peringatan. Wa huwa hujjah, dan dia adalah hujjah, ya, dalil yang sangat kuat. Wa huwa Qur'anun, dia adalah Al-Quran. Wa huwa nurun liman waffaqahu Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan sumber cahaya bagi Allah, bagi orang yang Allah berikan, ya, bimbingan dalam kehidupannya. Walaisa ba'da nuzulil Qur'ani uzrun li ahlin, maka setelah turun Al-Quran tidak ada uzur bagi seorang untuk, ya, melakukan berbagai macam maksiat, berbagai macam dosa, berbagai macam pelanggaran, ya. Lianna Allah Subhanahu wa taala bayyana fihi al-haqqa minal batil wal huda minad dhalal, karena dalam Al-Quran itu Allah terangkan, ya, kebenaran dari kebatilan, petunjuk dari kesesatan. Faman akhadha bihi wa amila bihi fa innahu yakunu minas su'ada'i indallah, barang siapa yang mengambil Al-Quran ini, mengamalkannya, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia di sisi Allah. Waman a'rada anhu fa innahu yakunu minal ashqiya, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, maka dia akan termasuk di antara orang-orang yang sengsara. Allah berfirman, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku ini, Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nas'alullah al-afiyah, mari kita memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan dari segala bentuk bahaya, dari musibah, ya. Wa an yaj'alana wa iyyakum min ahlil Qur'an, dan mari kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita dan kalian semua termasuk di antara ahlul Quran, allazina hafazuhu, yang mereka menghafalnya, ya, wallazina talawhu haqqa tilawatihi, yang mereka membacanya dengan sebenar-benarnya, wa amilu bihi, dan mereka mengamalkannya, wahtadau bihadihi, mereka mendapat petunjuk dengan petunjuknya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inilah yang diterangkan oleh Syekh dalam pelajaran yang, atau dalam majlis yang ke-7. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.